Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo sahabat matematika. Bertemu lagi pada channel yang mantap dan cerdas ini. Oke, pada video ini kita akan membahas bilangan part yang ketiga ya. Oke, seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja kita cekidot ya. Oke ya. Jadi kita di sini akan membahas materi bilangan matematika kelas 7. Ini adalah part yang ketiga ya. Oke, pada video ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat bulat positif, kemudian bilangan berpangkat negatif, kemudian urutan operasi hitung ya. Oke, langsung aja tanpa lama-lama kita ke materi yang pertamanya dulu ya. Oke, ini dia. Kita akan langsung bahas bilangan berpangkat bulat positif. Oke, bilangan berpangkat bulat positif atau bilangan berpangkat positif adalah bilangan yang memiliki pangkat atau eksponen positif gitu. Jadi nama lain dari pangkat itu eksponen ya. Jadi nama lain dari pangkat adalah eksponen. Jadi kalau pangkatnya positif berarti eksponennya positif gitu ya. Kemudian jika A bilangan rasional dan N bilangan bulat positif, maka bentuk pangkat ditulis sebagai berikut. Nah, yang termasuk bilangan rasional di sini, kalau misalnya teman-teman masih belum paham, yang termasuk bilangan rasional adalah bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, itu termasuk ke dalam bilangan rasional ya, gitu. Nah, maka bentuk pangkat dapat ditulis sebagai berikut ini. Ini dia. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A terus sebanyak N atau sebanyak N faktor gitu ya. Nah, jadi perpangkatan adalah perkalian yang berulang sesuai sebanyak N-nya seperti itu. Nah, A-nya itu disebut sebagai bilangan rasional atau ada yang juga disebut sebagai bilangan pokok gitu ya. Jadi A ini juga bisa disebut sebagai bilangan pokoknya. Kemudian N-nya itu disebut sebagai eksponen atau pangkat. Nah, jadi eksponen dan pangkat ini artinya sama ya. Cuman beda katanya aja atau beda istilahnya aja ya. Oke, kita lanjut ya. Karena kita sekarang sudah mengetahui bahwa A pangkat N adalah A dikali A dikali A sebanyak N. Atau perpangkatan adalah perkalian yang berulang ya. Oke, kita langsung aja nih kayaknya ke contohnya ya. Nah, ini dia. Contoh 7.1 ya, tentang bilangan berpangkat. Oke, ini ada 6 nomor ya. Sebenarnya habis nomor 6 ada lagi, tapi yang ditampilkan pertama di sini adalah 6 nomor dulu ya. Oke, nomor 1 itu kita disuruh cari hasil dari 3 pangkat 5. Nomor 2, 4 pangkat 4. Nomor 3, 10 pangkat 5. Nomor 4, 5 pangkat 3. Nomor 5, negatif 2 pangkat 4. Dan nomor 6 kita disuruh tentukan bilangan yang lebih besar antara 5 pangkat 3 dengan 3 pangkat 5. Oke, kita kerjakan yang nomor 1 dulu ya. Nomor 1, 3 pangkat 5. Berarti kalau 3 pangkat 5 adalah 3 dikali oleh dirinya sebanyak 5 kali ya. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 gitu. Ya udah tinggal kamu hitung aja. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81, 81 kali 3 243. Seperti itu cara ngitungnya ya. Jadi 3 pangkat 5 adalah 243. Kemudian yang nomor 2, 4 pangkat 4. Nah, berarti kalau 4 pangkat 4 adalah 4 dikali dirinya sebanyak 4 kali gitu kan. 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 gitu kan. Ya udah hitung aja dari sebelah kiri ya. 4 kali 4 16, 16 kali 4 64, 64 kali 4 250. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 3 itu adalah 10 pangkat 5 gitu. Nah, ya udah tinggal dihitung aja nih. 10 pangkat 5. Maka kalau 10 pangkat 5 adalah 10 dikali dirinya sebanyak 5 kali gitu kan. 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Nah, ini kalau perkalian 10 itu kita hitung aja nolnya dari berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 berarti kan ratusan ribu ya. Berarti ini 100 ribu gitu kan. Atau bisa dihitung dari kiri secara manual ya. 10 kali 10 100.
100 dikali 10, 1000. 1000 dikali 10, 10.000. 10.000 kali 10, 100.000. Jadi jawabannya adalah 100.000 ya. 10 pangkat 5 adalah 100.000 gitu ya. Oke, kemudian 5 pangkat 3 gitu ya. 5 pangkat 3. Berarti 5-nya dikali sebanyak 3 kali. 5 kali 5, 25. 25 kali 25 kali 5 adalah 125 gitu. Nah, berarti bisa dipahami ya, kakak-kakak ya. Nah, berarti sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5, negatif 2 pangkat 4. Nah, ini dia, negatif 2 pangkat 4. Ini di sini kamu harus hati-hati ya, karena di sini ada negatif. Nah, berarti kalau negatif 2 pangkat 4, itu negatif 2-nya sebanyak 4 kali, tapi dikali gitu kan. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 gitu. Nah, ya udah. Dari kiri aja dulu, negatif 2 dikali negatif 2. Berapa? Ayo. Ingat, negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Berarti negatif 2 dikali negatif 2 adalah positif 4. Kemudian positif 4 dikali negatif 2. Jadinya negatif 8. Kemudian negatif 8 dikali negatif 2. Nah, negatif ketemu negatif lagi. Jadi positif. Positif 16 gitu. Jadi negatif 2 pangkat 4 adalah positif 16 gitu ya. Oke, kemudian yang nomor 6. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 5 pangkat 3 dengan 3 pangkat 5. Nah, kita cari tahu dulu berapakah nilai 5 pangkat 3 dan berapakah nilai 3 pangkat 5 gitu kan. Tadi kita udah dapat ya bahwa 3 pangkat 5 itu adalah 243, kemudian 5 pangkat 3 adalah 125. Maka dapat kita katakan bahwa 3 pangkat 5 itu lebih besar dari 5 pangkat 3 gitu ya. Oke ya, mudah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Nah, nomor 7. Nah, ini dia nih nomor 7. 8 dikali 10 pangkat 3. Ya udah, berarti 8 dikali 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 dijabarin dulu. 10 kali 10 kali 10 gitu ya. Kemudian 10 kali 10 100. 100 kali 10 1000 ya. Atau kalau nolnya ada 3 itu sama aja 1000. 8 kali 1000 8000 gitu. Selesai. Berarti jawabannya 8000. Kemudian yang nomor 8. Tentukan hasil dari 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Nah, ya udah ini hitung satu-satu ya. Kalau dia bilangan pokoknya berbeda, kemudian dikali, nah itu berarti harus dihitung satu-satu gitu. 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 ya. Itu dapat 8 ya. Karena 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 gitu kan. Kemudian 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 berarti 3-nya dikali sebanyak 4 kali. Ya kan ya? Gitu kan. 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 81 gitu kan. Ya udah berarti 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4 itu sama aja 8 dikali 81 gitu. 8 dikali 81 dapat yaitu 648 atau 648 gitu ya. Maka jawaban dari 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4 adalah 648. Kemudian nomor 9, tentukan hasil dari 2 pangkat 3 dikali 2. Nah, ini dia ada perbedaan ya. Jika bilangan pokoknya sama, kemudian dia berpangkat dan dikali, maka pangkatnya tinggal dijumlah aja. Nah, sekarang pertanyaannya, 2 yang sebelah kanan ini dia memiliki pangkat nggak? Nggak ada ya. Kalau dia nggak ada pangkat, berarti sama aja dia pangkatnya 1 gitu. Jadi kalau dia nggak punya pangkat di sini, berarti sama aja dia pangkatnya 1. Nah, dan ketentuannya ya agak kepleset dikit lidahnya ya. Oke, ketentuannya jika bilangan pokoknya sama, ini kan sama nih bilangan pokoknya ya. Kemudian dikali, maka pangkatnya tinggal dijumlah aja. Di sini pangkatnya 3, di sini pangkatnya 1. Kalau nggak ada berarti dia dianggap pangkatnya 1. Kemudian maka jadinya 2 pangkat 3 tambah 1. Jadinya 2 pangkat 4. Ya udah tinggal dihitung 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 dapatnya 16 ya. Seperti itu. Oke, gampang ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini dia. Tadi udah bilangan berpangkat positif ya, sekarang bilangan berpangkat negatif. Nah, misalnya ada bilangan pokoknya A, pangkatnya negatif N. Kalau dia pangkatnya negatif, berarti dia nggak bisa kita hitung gitu ya. Jadi kalau dia negatif, pangkatnya dia nggak bisa kita hitung.
Lantas bagaimana agar dia bisa kita hitung? Rubah pangkatnya menjadi positif. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ada aturannya, seperti ini aturan yang pertama ya. Jika dia awalnya di atas, seperti ini, A pangkat N, A pangkat negatif N maksudnya ya. A pangkat negatif N, nah maka ketika awalnya di atas kita rubah menjadi ke bawah. Tapi pangkatnya berubah jadi positif. Jadinya gini, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N gitu. Jadi A-nya kita ke bawahin, tapi pangkatnya jadi positif gitu. Ya, ini untuk aturan yang pertama. Kemudian aturan yang kedua, jika awalnya dia di bawah, nih A-nya di bawah, dan negatif, maka kita naikin ke atas lagi. Biar dia jadi positif gitu. Jadi tinggal bolak-balik aja. Nah, jadi 1 per A pangkat negatif N sama dengan A pangkat N. Seperti itu ya, gitu. Jadi, kalau dia awalnya, yang ini ya, awalnya di atas, biar positifnya ke bawahin aja. Kalau awalnya di bawah, si A-nya, biar positif, pangkatnya ke atasin aja. Nah, begitupun yang ini, A pangkat negatif N per B pangkat negatif M. Nah, ini nggak bisa dihitung nih kalau pangkatnya negatif. Terus bagaimana Pak biar bisa dihitung? Nah, berarti jadikan pangkatnya positif, tapi ada aturannya. Ini kita bolak-balik aja. Yang A awalnya di atas kita jadiin ke bawah, B yang awalnya di bawah kita jadiin ke atas. Syaratnya pangkatnya berubah jadi positif. Maka A pangkat negatif N per B pangkat negatif M sama dengan B pangkat M per A pangkat N. Ini peraturannya ya. Oke, biar nggak puyeng-puyeng langsung aja kita ke contoh soalnya ya. Oke, contoh 7.2 ya. Nomor 1, tentukan hasil dari 3 pangkat negatif 5. Nah, seperti aturan tadi, pangkat negatif itu tidak bisa dihitung. Lantas, biar bisa dihitung, dia harus dirubah menjadi positif. Kalau awalnya dia ada di atas, nih si 3-nya ada di atas, maka dia kita ke bawahin ya. Nah, berarti jadinya 3 pangkat negatif 5 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 5. Berubah jadi positif. Gitu. Kalau udah sampai sini ya udah tinggal dihitung aja. Berarti jadinya 1 per 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Nah, kita tahu bahwa 3 pangkat 5 adalah 243. Berarti hasilnya adalah 1 per 243. Kemudian yang nomor 2, tentukan hasil dari 1 per 3 pangkat negatif 5. Nah, ini dia. Kalau awalnya ada di bawah, kemudian pangkatnya negatif, maka kita naikin aja ke atas biar jadi positif ya. Kita naikin ke atas jadinya sama dengan 1 per 3 pangkat negatif 5 sama dengan naik ke atas. Tapi syaratnya pangkatnya jadi positif, 3 pangkat 5. Ya udah, 3 pangkat 5 kita tahu bahwa 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, hasilnya adalah 243. Seperti itu. Kemudian yang nomor 3 itu 2 pangkat negatif 4 per 3 pangkat negatif 5. Nah, ini karena atas dan bawah sama-sama negatif, maka harus kita jadikan positif. Gimana jadikan positifnya? Kita bolak-balik aja. Yang bawah ke atasin, yang atas ke bawahin. Tapi syaratnya pangkatnya jadi positif gitu ya. Maka 2 pangkat negatif 4 per 3 pangkat negatif 5 sama dengan 3 yang ke atas jadi positif ya. 3 pangkat negatif 3 pangkat 5 per 2-nya ke bawahin, pangkatnya jadi positif, jadinya 2 pangkat 4. Tinggal dihitung aja. 3 pangkat 5 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 2 pangkat 4 berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Gitu ya. Nah, kemudian dihitung ya. Ya, ini kita tahu bahwa 3 pangkat 5 itu kan 243. Nah, tinggal yang bawah nih. 2 kali 2 dikali 2 kali 2. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Artinya hasil dari 2 pangkat negatif 4 per 3 pangkat negatif 5 adalah 243 per 16. Kemudian kita cek apakah 243 per 16 ini masih bisa kita sederhanakan. Dan setelah kita cross check, ternyata dia sudah tidak bisa lagi disederhanakan ya. Karena 243 per 16 sudah bentuk paling sederhana gitu. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke ya, ini jadi adalah aturan pangkat negatif. Oke, maka sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini dia. Sekarang urutan operasi ya. Urutan operasi itu dalam bahasa Inggris biasanya disebut sebagai order of operation ya. Order of operation atau urutan operasi ya. Nah, urutan operasi itu yang pertama adalah parenthesis ya. Ini dibacanya parenthesis. Parenthesis. Nah, parenthesis ini dia artinya adalah tanda kurung.
Itu yang pertama. Maka urutan yang pertama yang harus dilakukan dalam operasi hitung dalam matematika ya. Operasi hitung matematika itu adalah pertama tanda kurung. Kemudian yang kedua adalah eksponen. Eksponen itu artinya adalah pangkat atau akar. Kemudian yang ketiga itu ada multiplication, perkalian, dan pembagian, division. Ya, itu yang ketiga. Ini yang ketiga ya. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama adalah parenthesis, tanda kurung, kemudian eksponen, pangkat, kemudian yang ketiga adalah multiplication atau perkalian, division, pembagian. Jadi yang sebelah kiri ini bahasa Inggris, yang sebelah kanan bahasa Indonesianya ya. Nah, perkalian dan pembagian itu sama kuat. Kemudian yang mana yang didahulukan? Jika perkalian dan pembagian ada dalam satu kasus operasi hitung, maka yang diutamakan adalah yang paling kiri terlebih dahulu. Kemudian yang keempat itu ada addition, yaitu penjumlahan, dan subtraction, yaitu pengurangan ya. Ini yang keempat gitu. Dan kemudian maka urutan operasi ini harus kamu ingat. Lebih enaknya itu diingat dalam bahasa Inggris ya. Makanya saya mempresentasikannya dengan bahasa Inggris. Ini parenthesis, eksponen, multiplication, division, addition, dan subtraction ya. Nah, ini bisa kita ambil huruf depan ya. Huruf P, kemudian ini huruf E, huruf M, huruf D, huruf A, huruf S. Kita buat singkatan menjadi PEMDAS. Nah, PEMDAS inilah yang biasanya dalam matematika itu sebagai aturan dalam operasi hitung dalam matematika ya. Aturan operasi hitung dalam matematika, PEMDAS. Apa itu singkatan PEMDAS? Ya ini dia nih. Tanda kurung, pangkat, perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Ingat ya, perkalian dan pembagian itu dalam satu level, penjumlahan dan pengurangan juga satu level. Yang mana yang diutamakan yang paling kiri terlebih dahulu. Oke ya, maka semua ini disebut sebagai PEMDAS ya. PEMDAS. Parenthesis, eksponen, multiplication, division, addition, dan subtraction. Oke, kita sekarang lanjut ke contoh soalnya. Contoh 7.3 ya, nomor 1. Hasil dari 3 tambah 12 kali 7 bagi 4 kali buka kurung 5 dikurang 2 tutup kurung dikurang 6 pangkat 2. Oke, gimana cara ngerjainnya? Oke, kalau kamu mau ngerjain soal seperti ini, makanya kita harus ingat itu tentang ini dia. Urutan operasi matematika atau PEMDAS yang tadi ya. PEMDAS yang tadi. Ingat, pertama tanda kurung, kedua pangkat dan akar, ketiga perkalian dan pembagian, terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Oke, langsung aja ya kita kerjain. Di sini ada nggak tanda kurung? Ada ya di sini nih. Nah, maka dia kita utamakan. 5 kurang 2 dapat 3. Kita tulis lagi. Kemudian setelah tanda kurung ada nggak perpangkatan? Ada ya, nih 6 pangkat 2. Maka inilah yang kedua ya. Nih kita garis bawahin. Kita hitung 6 pangkat 2, berarti 36 ya. Nah, seperti ini step-stepnya ya. Kemudian setelah dalam kurung udah, pangkat udah, ada lagi nggak yang dalam kurung yang pangkat? Nggak ada lagi ya. Berarti tanda kurung udah, pangkat udah. Sekarang ada nggak yang perkalian dan pembagian? Ada ya nih, perkalian pembagian nih ada 3 nih. Perkaliannya 2, pembagiannya 1. Kemudian yang mana yang didahulukan? Yang paling kiri. Berarti yang 12 kali 7 dulu nih. Gitu, 12 kali 7 yang diutamakan. Hitung 12 kali 7, maka dapat 84. Kemudian masih ada nggak perkalian dan pembagian? Masih ada, utamakan yang paling kiri berarti. Berarti yang 84 dibagi 4 ya, kita utamakan. Nah ini dia. Kamu hitung, 84 dibagi 4. Nah, 21. Masih adakah perkalian? Masih ada. Ini terakhir, 21 kali 3. Ya, maka ini kamu hitung. Nah, 21 kali 3 dapat 63. Nah, kemudian masih ada nggak perkalian pembagian? Udah nggak ada ya. Jadi tanda kurung udah selesai, pangkat juga udah selesai, perkalian pembagian udah selesai. Sekarang yang terakhir penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini penjumlahan dan pengurangan. Yang mana dulu yang didahulukan? Yang paling kiri. Berarti kamu hitung dulu nih, 3 tambah 6, 3. 3 tambah 63 adalah 66. 66 dikurang 36. Berarti dapatnya adalah 30. Seperti itu ya. Oke, gampang ya teman-teman ya. Jadi itu adalah pembelajaran tentang urutan operasi hitung ya. Maka
Hari ini pembelajaran kita adalah tentang bilangan bulat berpangkat positif, kemudian bilangan berpangkat negatif, dan juga urutan operasi hitung ya, gitu. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita ya. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar. Dan setelah ini ada soal latihan, silakan kamu kerjakan, taruh jawaban kamu di kolom komentar ya. Oke, saya Rai pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.